ngubah status nih ya dari pacar palsu ke pacar asli. Ya nggak, Beb? Ya. Apa perlu nih kita bantuin ngomong ke Dimas? Jangan. Udah biar gue aja yang ngomong perasaan gue ke Dimas. Tunggu aku besok ya, Dim. Aku akan utarain semua perasaan aku ke kamu. Dear Kirana, it's really hard for me to write this letter. Saat kamu membaca surat ini, aku sedang dalam perjalanan ke Bali. Aku bawa ke sana ya. Thank you, Dis. Oke. Akulah bulan yang akhirnya jatuh cinta pada sang matahari. Dia pergi di saat aku baru menyadari bahwa tanpa matahari, bulan hanyalah benda langit gelap, tak bisa menyinari dengan cahayanya sendiri. Dim! Kenapa kamu malah pergi, Dim? Ki, sorry kalau gue mutusin hal ini mendadak dan gue gak sempat pamitan sama lo. I'm leaving to Bali. Gue harap lo bisa ngertiin keputusan gue. And could you do me a favor? Meskipun lo sudah memantapkan hati untuk Nadine, tapi tolong lo jagain Gita ya, Ki. Lo jangan biarin dia ngerasa kesepian. Dan tolong bikin dia bahagia dan tetap tersenyum. Git, Dimas jadi pergi ke Bali. Iya Ki, aku tahu. Sekarang aku di kosannya Dimas. Aku telat Ki. Aku harus gimana? Ya udah tungguin aku di situ ya. Aku kesana sekarang. Iya Ki. Gue ada kado buat lo. Tapi maaf ya, gue kan nggak tahu lo mau apa. Jadi gue kasih lo ini aja. Gita, gue beneran gak nyangka lo masih punya print-printan pertamanya. Ini kan Kayu bakarnya jatuh. Kamu kenapa? Kayu bakar aku jatuh ke situ. Nih, ambil kayu bakar aku aja. Sorry ya. jadi yang waktu kecil itu bantuin aku, terus yang waktu di Bandung itu kamu, Dim. Ternyata takdir kita udah bersinggungan dari dulu. Jauh sebelum kita kenalan, Dim. Dan aku terlalu bodoh untuk menyadari itu semua. Ke Bali.
sama gadis? Iya, tadi mereka pagi-pagi kesini pamitan. Kok mendadak banget? Nggak tahu tuh. Ya mungkin si Jagung udah capek kali. Cuma berstatus pacaran pura-pura sama si Gita. Barusan kalian ngomongin apa? Nat? Gita sama Dimas pacaran pura-pura? Sorry Nat, kita nggak ada maksud nutupin ini semua dari kamu. Tapi yang berhak cerita ya Gita sama Dimas. Mungkin lebih baik kamu langsung nanya aja alasannya ke Gita sama Dimas. Apa karena aku sama Rizky? Nat, Malam, Bel. Git, lo nggak apa-apa. Aku nggak ngerti sekarang sama semuanya, Ki. Meskipun aku sama Dimas tadinya cuma pura-pura pacaran, Pura-pura pacaran. Maksudnya? supaya kamu sama Nadine sadar, Ki. Dan gak denial lagi. Terutama kamu, Ki. Kalau aku nggak pacaran sama Dimas, kamu akan terus terbebani sama aku, Ki. Tapi sekarang, aku sadar, Ki. Aku sayang banget sama Dimas. Aku nggak mau kehilangan Dimas, Ki. Udah gue gitu. Aku nggak tahu kalau gara-gara aku kamu sama Dimas jadi kayak gini. Aku yakin sekarang Dimas cuma lagi butuh waktu buat mikir semuanya. Nanti aku akan coba hubungin dia. Tapi sekarang kita pulang dulu yuk. Ya. Sini, aku bawain baju. Gak usah, biar aku aja. Git. Git. Minum dulu nih biar tenang. Udah dong nangisnya, jangan nangis terus. Kamu tuh udah nangis dari tadi loh. Kan capek, kasihan kamu. Lihat matanya udah bengkak kayak gitu. Udah dong, Git. Semuanya bakal baik-baik aja. Oke. Kenapa aku nggak sadar kalau aku udah berbahagia di atas sahabatku sendiri? Aku jago banget mancing. Iya sih, mancing keributan. Kamu nih. Ini kayak gerak deh. Digigit. Dapat, nat. Puter ininya, nat. Nat, puter, nat. Kenapa Ki? Enggak. Apa-apa. Emang nggak boleh. Aku ngeliatin orang yang bakal masakin aku seumur hidup. Sekarang aku harus gimana? Ada apa, Ki? Lagi nggak bisa terima telepon? Maaf, Ki. Tapi aku nggak tahu harus ngomong apa kalau dengar suara kamu. Aku cuma mau ngabarin kamu, Dimas mendadak ke Bali sama gadis. Belum tahu kapan pulangnya, Nat.
Gimana sih, Dim? Gak apa-apa, Dim, kamu ganti nomor. Aku lagi butuh sendiri dulu, Dis. Kalau nggak dipaksa gini, aku bakal susah untuk terus melangkah maju dan melupakan Kirana. Now, I will let you go. Selamat tinggal, Kirana. Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Dis. Janji sama aku. Iya, Dim. Aku janji aku gak akan ngasih tahu teman-teman kamu. Thank you. Kak Dimas masih nggak bisa dihubungin, Kak. Nggak tahu deh, Cik, aku mesti gimana. Terus kenapa sih kamu nggak ngasih tahu aku hasil tes aku sama Dimas gimana? Ya maaf, Kak. Soalnya Cie, 100%. Selamat ya. Tapi emangnya ini credible? Sampai sekarang aja, Cik, kita belum ada perasaan apapun ke aku. Ya, kalau kredibel atau enggak, namanya juga software, Kak, kan buatan manusia. Bisa benar, bisa juga salah. Ceng, punya kita, sini biar aku yang semetin aja ya. Terus kamu jangan kasih tahu dia, Cik. Kasihan kita lagi banyak pikiran. jadinya hasil tesnya tuh disimpan sama Kak Dimas. Lagian kan Kak Gita waktu itu tuh lagi galau banget sama Kak Rizky. Ternyata aku paling parahnya di antara semuanya. Aku tuh paling gak peka, egois. Terus aku selalu nyakitin Dimas. Udah, Kak Gita tuh tenangin diri dulu aja. Aku yakin kok, Kak Dimas tuh pergi tiba-tiba, dia punya alasan yang kuat. Lagian aku juga percaya, kalau emang jodoh, pasti nanti bakal ketemu lagi. Jadi udah, ikhlasin aja, Kak. Gak tahu, Cik. Gak gampang buat ngiklasinnya. Semakin aku mencoba untuk ngiklasin, kok rasanya makin sakit ya? Ternyata Gita masih segitu sayangnya sama Rizky. Selama ini, dia pura-pura terlihat baik-baik aja. Tapi ternyata enggak. Nat. Nat. Kamu gak mulai ngindarin aku lagi kan, Nat? Lagi ngapain, Mas? Ini ya, gue terinspirasi si Jangkung. Dia kan bikin buku bestseller. Terus sekarang udah bikin buku edisi kedua, based on true story. Gue jadi kepikiran, pengen bikin buku juga yang bisa jadi buat kenang-kenangan di hari tua. Kira-kira bikin buku apa ya? Ya, bikin aja kayak Mas Dimas. Pengalaman yang menarik dari hidup Mas Kun tuh apa? Ya, gue kan sering banget di underestimate gara-gara tampang gue yang boros, yang nggak kayak sebenarnya, sama sering ditolak. Tapi sekarang kan udah punya bidadari, cantik lagi. Ya, itu dia tuh, Mas. Saya juga bingung tuh kenapa bisa begitu. Gimana kalau gue bikin buku judulnya Cara Cowok Pas-Pasan Dapat Jodoh Pol-Polan? Pasti laku tuh. Nat. Nat, kamu kenapa sih, Nat? Kok aku ngerasa kamu ngindarin aku? Nggak apa-apa, Ki. Aku cuman ngerasa aku butuh waktu buat mikirin semua yang terjadi. Dan aku butuh waktu buat menata hati aku.
kamu masih belum yakin sama kita. Aku ngerasa, Ki. Terlalu banyak hal penting yang terjadi dalam waktu singkat. Aku butuh waktu buat mencerna itu semua, dan aku harap kamu mau ngerti. Sejujurnya aku nggak yakin bisa bahagia sama kamu. Kalau aku tahu, Gita masih segitu menderitanya karena harus ngelepasin kamu, Ki. Oke, aku ngerti. Aku akan nunggu. Tapi please nih, jangan ngehindar lagi dari aku ya. Satu, dua, tiga. Cepet gak? Kayaknya sih dapet. Ngeliat tadi gue, bikin apa? Enggak. Coba pakai kamera digital. Bisa ngeliat hasilnya langsung kan? Tenang aja, nanti hasilnya semua bakal gue cetak kok. Jadi, foto yang kamu ambil dulu, tulisannya ini, Dim. Dim, kamu di mana? Apa kamu baik-baik aja? Kamu apa kabar di sana, Git? Hey, Dis. I have a good news for you, Dim. Ya? Tadi Mbak Alia telepon, katanya buku kamu udah saya cetak. Cepet juga ya. Terus Mbak Alia juga bilang kalau buku kamu yang pertama tuh jadi bestseller, Dim. Jadi Lime Tree Press tuh pengen bikin acara yang besar banget, ada launching sama juga ada press con-nya. Kan kamu tahu, Dis. Aku nggak suka acara-acara kayak gitu. Iya, I know, Dim. Tapi kan ini juga buat kebaikan penjualan buku kamu. Jadi nanti acaranya bakal dibikin di Jakarta, terus tempatnya juga cozy banget. Jadi kamu bakalan suka. Oke? Aku nggak tahu, Dis. Aku udah siap balik ke Jakarta atau belum. But I'll think about it, okay? Aduh, capek banget aku. Udah lama nggak olahraga. Ya makanya aku ajakin kamu olahraga sebelum kebablasan kayak Kunto perutnya. Tapi makasih ya Ki, kamu udah nemenin aku selama ini. Tapi bener deh, aku udah gak apa-apa. Sekarang aku udah berusaha untuk move on dan gak akan nangis lagi. Iya, aku tahu kok. Kalau kamu tuh udah baik-baik aja. Cuman di situasi kayak gini, aku tetap nggak bisa ninggalin sahabat aku. Thank you ya, Git. Lu udah mau nanam pohon sama gue. Ternyata di sini terlalu banyak kenangan sama Dimas, Ki. Aku nggak bisa ngelupain semuanya, Ki. Sebenarnya ada satu hal yang aku belum ngomong ke kamu. Aku nggak berhasil ngubungin Dimas. Tapi aku sering nelfon Gadis buat nanya keadaannya Dimas. Dan dia cerita kalau Dimas mau launching novel terbarunya dia minggu depan di Jakarta. Judulnya Kirana, Malam Tanpa Bintang. Maaf ya Git, aku nggak ngomong ini sebelumnya. Karena aku takut. Nanti kamu sedih lagi, kamu nangis lagi. Tapi sekarang semuanya sama aja. Kamu tahu ataupun nggak tahu, pikiran kamu tetap ke Dimas. Nih. Ini alamatnya Dimas di Bali.
kamu susulin Gi. Ya. Paling nggak Dimas tahu. Dia lihat perjuangan dan ketulusan kamu. Tapi semuanya udah terlambat, Ki. Dimas udah sama gadis. Dia udah nutup hatinya buat aku. Git, kamu harus ungkapin semuanya. Dimas tuh berhak tahu perasaan kamu. Ya, apapun hasilnya, at least kamu nggak terombang-ambing kayak begini. Dan mungkin aja ini bisa jadi closure kamu. Oke? Walaupun aku nggak tahu apa yang kalian omongin, tapi lihat Gita yang senang ada di sisi kamu udah bikin aku tenang, Ki. Terus kapan kamu mau nembak Nadine? Setelah waktu itu gagal, kamu nggak mau nyoba lagi? Ya emang waktu itu aku udah ada niat mau langsung nembak dia lagi. Cuma kan waktu itu semuanya lagi pada kaget. Dimas tiba-tiba pindah. Ya mungkin waktunya aja kali belum tepat. Rizky Langit Wibawa, kalau hati kamu udah mantep, jadi kejar dong. Jangan sampai nanti kamu terlambat, terus nyesel kayak aku. Dan Nadine kan udah ngasih lampu hijau ke kamu, ya? Iya, Gita Kirana Rahmansyah. Makasih ya udah semangatin aku. Sebenarnya aku kangen banget sama kamu, Ki. Tapi kita butuh kamu. Aku harus ke toko. Aku janjian mau COD-an. Ya, duluan ya. Hati-hati ya, Ki. Ah. Halo Git, apa kabar kamu? Baik, alhamdulillah. Lo apa kabar, Dis? Lo sama Dimas gimana? Kayaknya lo salah paham deh Git. Gue sama Dimas nggak balikan kok. Serius lo, Dis? Dimas kesini emang mau buat ngelupain lo. Tapi gue tahu Kirana masih ada di hati Dimas. Dan gue juga tahu Dimas sudah ada di hati Kirana. Sebaiknya lo cepet kejar Dimas, Git. Apa dia masih mau nerima gue, Dis? Selama ini kan gue selalu nyakitin dia. Dan lagi, Dimas gak ada niatan buat ngehubungin gue. Keputusan tetap di tangan lo, Git. Gue cuma mau ngasih saran saja sebagai teman. Yaudah, Git, kalau gitu. Bye. Git, kamu harus ungkapin semuanya. Dimas tuh berhak tahu perasaan kamu. Ya, apapun hasilnya, at least kamu nggak terombang-ambing kayak begini. Dan mungkin aja ini bisa jadi closure kamu. Cie, Kak Gita. Ini judulnya. Ku kejar cintaku sampai ke Bali ya. Apaan sih kamu nih? Tapi emang bener kan? Lagian sih Kak Gita dibilangin dari dulu sama Kak Dimas aja nggak dengerin. Sekarang giliran sadar keburu ditinggalin kan? Ngejarnya jauh deh tuh. Iya deh, kalau masalah pacaran, cowok, emang kamu juaranya. Bawel. Tapi emang bener kan? Udah dong Cika, jangan digodain terus kakaknya. Habis kalau Gita baru menyadari perasaannya sekarang, mau gimana dong? Kadang suatu hal yang berharga datangnya tidak mudah, butuh proses. Jadi kalau hal itu terjadi, kita benar-benar sudah siap. Tapi Bunda, kalau Dimas nggak mau ketemu aku gimana? Apa aku nggak bisa ngejar dia aja ya? Biar dia bahagia di sana. Kak Gita apaan sih? Cemen deh. Setelah semuanya yang terjadi, perjuangan Kak Gita, sedihnya Kak Gita, ini tuh ada kebahagiaan nih di depan mata. Ya harus dikejar dong, Kak. Bener tuh Git. Ikutin kata hati kamu. Bunda cuma bisa ngedoain.
yang terbaik buat semua ya. Aku juga doain Kak, pokoknya semoga semuanya happy ending. Ya udah kalau gitu Bun, udah siap semuanya. Aku berangkat ya. Kamu bawain? Iya, aku bawain. Nah, beres. Aman ya? Aman, Mas. Pokoknya Ki, kalau misalkan lo sampai jadian, lo harus makan-makan di sini. Terus tiap anniversary rayain di sini. Iya. Ya, ini listriknya udah aman belum? Udah, Mas. Tapi nanti menjelang malam saya coba cek lagi buat mastiin. Oke deh, semoga berhasil ya. Amin. Oke, kalau gitu saya balik ke dapur, Mas. Thank you. Oke, Mas. Tok. Tapi lu udah hubungin Nadine suruh kesini? Udah tadi gue udah WhatsApp si Raisa, bilang Nadine suruh kesini. Sekali ngomongin menu baru mau seri. Thank you. Tapi kenapa lo nggak ngomong sendiri sih? Akhir-akhir ini Nadine tuh kayak ngindarin gue lagi tuh. Terus udah tahu kayak gitu, lo tetap menembak dia? Karena menurut gue ini patut diperjuangin. Dan ya akhirnya setelah gue sadar kalau ternyata hati gue memang buat Nadine selama ini. Jadi gue mau ngasih tahu ke Nadine kalau gue benar-benar serius dan gue mau perjuangin ini apapun resikonya. Iya juga sih. Ya udah, udah dulu ya. Semoga semua penantian dan perjuangan aku terjawab hari ini saat kamu menjawab iya. Hai Beb. Beb. Udah lama ya nunggunya? Kamu nulis apaan? Kok ditutupin gini? Enggak deh, buat kuliah. Kamu kan belum mulai S2-nya. Iya ini buat ya bukan. Apa? Hah? Nulis apa? Kamu bikin kesalahan lagi ya? Ayo ngaku. Beb, sebelum kamu lihat, aku minta maaf ya. Aku nulis ini nggak ada maksud apa-apa kok. Cuman murni pengen berkarya aja. Cara cowok pas-pasan dapet jodoh pol-polan. Bab 1. Harus super gigih. Kalau kamu sadar kamu adalah cowok pas-pasan, mulai dari tampang pas-pasan, tinggi pas-pasan, dan isi dompet juga pas-pasan, satu yang harus kamu punya nggak boleh pas-pasan, yaitu kegigihan. Beberapa contoh bukti kegigihan gue dalam mengejar cewek, gue beberin contekannya. Nih, lo boleh jadi orang baik, tapi kalau sama gebetan yang sulit ditaklukin, saatnya lo berbuat baik ke dia. Harus pakai trik juga. Contohnya saat pertama kali gue berhasil mendapatkan kencan impian gue sama Gita. Cewek yang udah gue kejar-kejar sejak lama tapi gak pernah mau gue ajak jalan. Tahu gak gimana caranya sampai dia mau gue ajak jalan? Saat pendekatannya lo rasa udah cukup harus ditutup dengan proses penembakan yang jitu, maka satu kuncinya. Pilihlah cara paling kreatif untuk menembak gebetanmu. Pakai bunga, coklat, atau boneka. Itu udah biasa, gak zaman. Cara lo harus out of the box. Kasih proposal buat pacarin kamu. Kamu mau kan terima aku? Ya enggak lah, kan lo tahu sendiri jawabannya. Aneh. Saat lo udah berusaha dan gebetan lo nolak, ya jangan nyerah bro. Ada pepatah bilang, jangan pernah menyerah, tiada akar rotan pun jadi. Ingat, perjuangan cinta lo nggak berhenti cuma di satu cewek aja. Patah hati boleh, tapi harus cepat bangkit lagi. Hai sayang. Main yuk, jangan duduk-duduk terus dong. Yaudah, sini dulu. Duduk. Ica, jangan gangguin Papa dong. Papa kan lagi istirahat. Kamu nggak marah, Beb? Enggak kok. Kenapa harus marah? Ini bagus kok tulisannya. Aku nggak nyangka deh. Hidup kamu tuh komedi banget ya. Ya gitu-gitu kan butuh perjuangan, Beb. Tapi kan sekarang berbuah manis. Karena aku dapetin kamu. Oh, Bebek. Ini pasti kerjaan kamu ya, Ki. Ya Tuhan, aku harus
harus gimana? Maafin aku, Ki. Loh, itu bukannya kan Nadine? Permisi Pak, mau nanya, ini penginapan Sayan Ubud? Betul. Ada yang bisa saya bantu? Bapak lihat teman saya nggak ya nginep di sini, namanya Dimas Edgar? Yang orangnya tinggi, datang kemari bersama gadis. Iya, ada nggak ya orangnya masih nginep di sini? Kalau itu saya kurang tahu. Dan saya tidak tanya dia kemana. Sudah 2 hari berangkat. Barang-barangnya sudah dibawa semuanya. Ya udah, makasih ya Pak ya. Si Rizky kenapa? Tolak? Bukan ditolak, Mas. Tapi Mbak Nadine nggak datang. Kok bisa? Tumben si Nadine nggak datang, nggak ngabarin. Terus dari tadi mukanya suram kayak gitu. Kok nggak lo hibur? Ya, bingung juga, Mas. Mau gimana dong? Bukannya kalau lagi kayak gini lebih baik dibiarin sendiri dulu aja. Ribet ya. Ikut ya. Ki. Ki mau kemana, Ki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Rizky. Mbak, Nadine ada? Mbak Nadine belum pulang, Mas. Oh iya, Mas. Silakan masuk, tunggu di dalam aja. Nggak usah, saya tunggu di luar aja. Oh, gitu. Silakan, Mas. Sebentar ya, Mas. Saya tinggal dulu. Kasih, Mbak. Nat, kamu nggak balas WA-nya Rizky? Kasihan loh. Nanti aja, Sa. Sorry ya, Sa. Aku jadi ngerepotin kayak gini. Nggak sama sekali kok. Kamu sama Rizky kenapa sih? Bukannya kalian udah makin deket ya akhir-akhir ini? Iya sih, Sa. Tapi kayaknya hal ini yang ngebuat kita jadi sakit deh. Aku tahu banget, Sa. Walaupun Gita tetap senyum di depan aku, dia gak pernah lupain Rizky. Aku capek banget, Sa, ngejaga perasaan aku. Aku gak mau ngebuat orang lain jadi terluka gara-gara aku, Sa. Bingung banget. Mas Rizky? Mas?
Mas Hari. Nadine nggak pulang ya, Bi? Enggak, Mas. Ya udah. Begitu saya pulang dulu ya, Bi. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun, aku berangkat ya. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Kak Gita, kok udah pulang sih? Cepet banget. Kenapa sayang? Nggak jadi ketemu sama Dimas? Terlambat, Bun. Dimas udah pergi. Jangan nangis. Anak bunda anak yang hebat. Gadis yang kuat ya. Waktunya aja kali nggak tepat buat ketemu. Kalau sekarang nggak bisa ketemu, yakin aja. Allah lagi nyediain waktu yang terindah buat kalian berdua bisa jumpa ya. Oh sayang, sayang. Dah, sana istirahat dulu. Masuk ke kamar. Nanti kita pikirin lagi gimana-gimananya ya. Kamar dulu. Ya. Mau kemana? Mau nemenin Kak Gita, Bun. Biarin kakaknya sendiri dulu ya. Berangkat ya, Bun. Satu jam lagi kan launching bukunya Dimas. Apa aku kesana ya? Tapi Dimas pasti nggak ada. Dia kan nggak suka acara kayak gitu. Halo, Sah. Halo Ki, lo di mana? Di rumah nih. Lo lagi nyari Nadine kan? Dia di rumah gue. Hah? Sekarang? Sekarang ini? Lo selesain deh masalah kalian. Gue titip Nadine ya. Oh, oke. Gue kesana sekarang deh. Ya, oke. Bentar ya. Lah, kok udah balik gitu? Cie, mana gimana? Udah, lo kepo banget sih. Gue mau ganti baju. Ini anak baru keluar dari kulkas kali ya, dingin banget. Selamat menikmati. Git. Apaan sih? Hebat lo. Tuh, lo berhasil bikin Jangkung ikutan preskon. Hah? Halo gadis. Iya, Git. Kok Dimas datang ke launching? Iya, Git. Sorry ya gue nggak ngasih tahu. Dimas ngarang gue soalnya. Mendingan lo sekarang kesini aja. Soalnya habis selesai preskon, Dimas bakalan langsung balik ke Bali. Ya udah. Thank you ya. Kental gimana nih? Gue salah apa sih? Dan novel ini terinspirasi dari kisah nyata antara karakter aku dan juga Kirana. Dan di novel kedua ini, karakter aku akhirnya memutuskan setelah perjalanan yang panjang untuk mengakhiri hubungannya dengan Kirana. Aku mengerti bahwa dua orang manusia tidak bisa ditakdirkan untuk selalu bersama. Begitu juga dengan aku dan Kirana. Ada batas logika yang menahan imajiku.
sejatinya cintaku. Git, ini lagi pembacaan bab terakhir novelnya Dimas. I hope you can change the ending. Kunto, gue harus pergi. Ya udah lu pergi aja, nggak ada yang larang. Kak Kunto, Kak Gita kenapa sih? Dia baru tahu kalau si Jangkung ikutan preskon yang di Jakarta. Serius? Iya. Kit, katanya buru-buru. Kok lu nangis sih? Aduh, Kun, gak bakal sempet. Kalau udah selesai Dimas tuh langsung ke Bali lagi. Mana dong? Anterin, naik motor. Yaudah, gua anterin yuk. Yaudah, ayo. Iya. Ini nitip. Aku nganterin kita dulu, ada misi penting. Aku titip kafe ya. Rizky, kan kamu. Ya maaf. Nih, hapus. Aku jadi bersihin kamu deh. Ketebelan. Enggak. Kamu malam ini cantik banget. Tolong beri aku kesempatan terakhir untuk mengucapkan isi hatiku. Selama ini aku terlalu bodoh untuk menyadari kalau sebenarnya sejak lama hatiku terarah kepadamu dan jantungku berdebar kencang karenamu. Jangan kamu lari lagi. Aku tidak ingin kamu terus menghindar. Aku tidak ingin kamu menghilang. Mungkin terlalu serakah jika aku berharap untuk memenangkan hati kamu. Tapi setidaknya izinkan aku mengungkapkan perasaanku padamu. Nadine. Nadine, aku tahu kamu di dalam, Nadine. Rizky, kok dia bisa tahu aku di sini? Aku harus ngomong sesuatu sama kamu, Nat. Nat, please keluar, Nat. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Nat. Git, tungguin, Git. Kira-kira udah pada sampai mana ya? Kalau Kak Rizky sih udah pasti ketemu sama Kak Nadine. Tapi kalau Kak Gita, ya mudah-mudahan aja tuh Kak Kunto bisa nganterin Kak Gita dengan selamat dan gak telat. Semoga semuanya bisa dapat kebahagiaan mereka masing-masing. Nat, aku mohon, Nat. Aku harus ketemu kamu, Nat. Nat. Bener kan? Kamu tuh ngindarin aku kan? Kenapa sih? Aku tuh sayang sama kamu, Nat. Dan aku tahu kamu juga sayang sama aku. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin di tamu undangan pengen tanya langsung pada penulis kita. Boleh? Silakan Mbak yang berbaju abu-abu. Halo. Silakan sebutin nama dan dari media mana. Saya Gita. Dari majalah Mong Sherry. Maaf, aku nggak bisa. Perasaan kita tuh udah nyakitin banyak orang. Jadi mending kita lupain aja semuanya. Nat, kamu lihat aku. Terus kamu bilang kalau kamu emang gak cinta sama aku.
Saya mau bertanya, andaikan Kirana di dalam buku tersebut berhasil menyatakan kalau dia cinta, sangat mencintai, bahkan Kirana menyesal tidak pernah mengucapkan ini sebelumnya. Karena dia bodoh, terlalu bodoh karena tidak pernah menyadari bahwa orang yang dia cintai hanyalah tokoh aku. Pertanyaannya, apakah mungkin akhir cerita dalam buku tersebut berubah menjadi bahagia untuk Kirana dan juga tokoh aku? Silakan Mas Dimas untuk memberi jawaban. Mungkin. Jika mungkin hal itu terjadi, apakah mungkin tokoh aku mau menerima cinta dari Kirana dan tidak pergi dari hidup Kirana lagi selamanya? Seperti akhir dari setiap kisah dongeng klasik, bahwa sang pangeran akan berbahagia selamanya dengan sang putri. Apakah itu juga yang terjadi dengan kisah kami? Di ujung halaman penantianku, aku menunggu jawaban darimu. Tuh cinta pada nah kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Kau selalu